Begitu kita klik satu lot, maka di sini kita langsung minus 30-an ya, sampai $40. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas ya perbandingan spread yang ada di pair BTC USDT di 10 broker forex luar ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, pair BTC USD ini merupakan pair dari Bitcoin yang dipasangkan dengan US dollar ya. Jadi buat teman-teman yang memang biasanya itu trading future di exchanger crypto ya, kayak Binance, kemudian kayak di Bitgate, di BigX dan sebagainya. Nah, sebenarnya teman-teman juga punya opsi untuk trading future-nya itu di broker forex ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan salah satu contoh ya spread yang ada di pair BTC USDT di broker OctaFX ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pengguna kripto, kemudian kalian pengen future ya, kalian juga punya opsi bisa future di broker forex ya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membandingkan spread ya ataupun biaya trading yang ada di 10 broker forex ya, khususnya itu di broker luar ya. Brokernya apa aja? Brokernya itu ada di broker Exness ya, FBS, OctaFX, kemudian ada broker XM juga, Just Market, ZFX ya, IC Market, Tickmill, Paperstone, dan yang terakhir itu di broker HFM. Jadi kita akan membandingkan 10 broker forex ya. Siapa sih yang spread BTC USD-nya itu paling murah ya ataupun paling terjangkau. Nah, sebelum kita membahas hal itu ya, di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu perhitungan dari spreadnya ini ya. Karena kan kalau misal kita lihat di sini untuk sebarannya itu di angka ribuan ya. Nah, sebagai perbandingan aja, misalnya teman-teman bisa buka pair Euro USD ya. Misalnya kita lihat di sini ya untuk pair Euro USD. Nah, ini sebagai perbandingan aja ya guys ya, supaya teman-teman paham. Nah, kalau misalnya di pair Euro USD itu kan otomatis bisa kita lihat ya, spreadnya itu cuman 9 poin ya. Sedangkan kalau misalnya di BTC USD ini bisa sampai 2.500 poin. Nah, apa perbedaannya? Oke, coba kita langsung contohkan aja. Oke, di sini kita move terlebih dahulu ya. Kita akan coba contohkan menggunakan akun demo ya. Saya contohkan pakai akun demo Exness nih. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat untuk spread di pair Euro USD di broker Exness ini itu 10 poin ya. Kemudian untuk spread di BTC USD-nya itu 2.671 ya. Nah, kita akan lihat ya. Kita coba bandingkan. Kalau misalnya kita klik Euro USD ya, kemudian kita trade ya, kita contohkan kita open satu lot ya. Nah, maka ya kita coba klik aja buy. Nah, maka nanti di sini kita akan langsung minus $10 ya. Jadi ini sesuai kayak perhitungan spread forex pada umumnya ya. Begitu kita open satu lot, kemudian tadi spreadnya itu 10 poin, maka kita langsung minus $10 ya. Nah, contoh lagi, kalau misalnya kita open 0,1 lot ya. Ini kita ubah 0,1. Oke, ini kita ubah dulu ya. Nah, 0,1 lot, lalu kita klik buy. Nah, maka kita minusnya itu $1 ya. Jadi udah dapat ya teman-teman, kalau kita open satu lot itu kita langsung minus $10 ya. Kemudian kalau kita open di Euro USD 0,1 lot kita langsung minus $1 ya. Jadi perhitungannya jelas, kalau di Euro USD itu spreadnya 10 poin. Nah, kemudian bagaimana dengan BTC USD? Nah, kita contohkan ya, kita coba langsung trade, kemudian ini kita ubah menjadi satu lot ya. Kita langsung klik buy. Nah, begitu kita klik satu lot, maka di sini kita langsung minus 30-an ya, sampai $40 ya. Artinya apa guys ya? Artinya 3.437 spread ini itu kalian tinggal kurangi aja 2 angka di belakangnya. Itulah spreadnya ya. Itu perhitungan simple untuk teman-teman pemula ya, untuk mengetahui berapa sih biaya trading kalau kita trading di pair cryptocurrency seperti BTC USD ini. Ya, jadi perbandingannya, kalau Euro USD itu spreadnya di angka 10 poin ya, artinya di BTC USD ini saat ini sekitar 27 poin ya, bukan 2.700 poin. Oke, dapat ya teman-teman kesimpulannya. Artinya nanti kalau misalnya teman-teman open posisi 0,1 lot ya di BTC USD, nah kita coba open posisi 0,1 ya. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti dia akan langsung muncul kerugian kita minusnya segini ya, 1,47 ya, 1,69. Jadi memang untuk mengetahui spreadnya ini kalian tinggal hapus aja 2 angka terakhirnya ya, maka itulah spreadnya. Oke, simple ya teman-teman, itu penjelasan singkat
singkat ya, supaya teman-teman itu paham bagaimana cara menghitung spread di pair BTC USD ini. Oke, nah selanjutnya ya, sebelum kita membandingkan spread BTC USD di 10 broker forex yang udah saya sebutkan tadi, di sini saya mau kasih informasi terlebih dahulu ya, bahwasannya perbandingan spread yang kita lakukan saat ini itu ya, kita lakukannya itu di Asia Session. Ya, kalian bisa lihat yang dihijaukan ini ya, Sydney dan Tokyo, itu artinya masih di Asia Session ya. Nah, kenapa ini perlu saya tekankan? Karena gini guys ya, karena bisa jadi saat ini ya, di pagi hari ini di jam 11:22 pagi menjelang siang ini ya, bisa jadi spread di salah satu broker itu lebih murah daripada broker lainnya. Nah, tapi nanti bisa jadi di siang hari ataupun di sore hari ataupun di malam hari, spread broker yang lebih mahal sebelumnya itu bisa jadi lebih murah daripada spread broker yang lebih murah sebelumnya. Nah, ini perlu saya tekankan di awal ya guys ya, supaya tidak salah ataupun misinformasi buat teman-teman semuanya. Nah, itu merupakan informasi kedua ya, yang harus teman-teman tahu sebelum kita membandingkan spreadnya. Dan informasi selanjutnya adalah ya, informasi penting juga ya, di mana perbandingan spread yang kita lakukan saat ini itu kita lakukannya di akun standar semua ya. Jadi ini perbandingannya saya lakukan cukup fair ya teman-teman, karena kita nggak membandingkan spread antara akun standar dengan akun raw. Tentu tidak ya, tentu kalau kita bandingkan itu tentu perbandingannya tidak fair. Nah, jadi di video kali ini 10 broker forex yang kita bahas spreadnya ini itu semuanya saya gunakan akun standar ya guys ya. Oke, udah jelas ya. Itu merupakan prinsip dasar ya sebelum kita membahas perbandingan spread yang ada di 10 broker forex ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke pembahasan inti utamanya ya. Jadi di sini kita akan mulai terlebih dahulu untuk melihat spread yang ada di akun standar dari broker Agnes ya. Ini broker pertama. Nah, kalau kita klik menu quotes ya. Nah, kalian bisa lihat di bagian paling atas ini untuk spread dari pair BTC USD yang ada di broker Agnes ini itu saat ini cenderung cukup volatile ya. Jadi floatingnya itu cukup volatile. Tadi itu saya sempat lihat spreadnya itu di angka 26 ya. 26 poin ya. Kemudian sekarang 27, kemudian 28 ya. Tadi juga sempat nyentuh di angka 30-an ya. Nah, berarti spreadnya itu di daerah itu ya. Mulai dari 26 poin sampai 30 poin. Nah, itu spread BTC USD yang ada di broker Agnes. Nah, selanjutnya untuk broker kedua adalah broker FBS. Nah, berapa spread BTC USD-nya? Kita bisa langsung cek aja menu quotes. Nah, untuk spread BTC USD-nya itu cenderung lebih tinggi ya daripada broker Agnes tadi ya. Untuk saat ini spreadnya itu ada di angka 46 poin ya, dan saat ini itu nggak ada pergerakan ya. Kalau pair-pair lain itu bergerak ya. Oke, udah bergerak ya. Tadi 46, sekarang 47 ya, lalu 48. Nah, bergerak di antara itu aja ya. Tadi broker Agnes itu kan 26 sampai 30 pip ya. Sekarang untuk FBS itu 46 sampai 48 poin. Nah, itu perbandingan di antara dua broker ini ya. Nah, selanjutnya untuk broker yang ketiga adalah broker OctaFX. Nah, berapa spreadnya? Kita cek aja menu quotes. Nah, untuk spreadnya itu ya sedikit mirip dengan broker Agnes tadi ya. Kalau tadi Agnes dari mulai 26 sampai 30 poin. Nah, untuk broker OctaFX, nah itu sedikit di bawah broker Agnes ya, yaitu di angka 24 sampai 25 poin tadi ya, saya lihat ya guys ya. Nah, selanjutnya untuk broker keempat ya, itu ada broker XM. Nah, berapa spreadnya? Kita cek aja langsung. Nah, untuk spread yang ada di pair BTC USD yang ada di broker XM ini itu naik jauh ya, ke angka 93 poin. Nah, kalau tadi broker pertama itu broker Agnes 26 sampai 30 poin ya. Kemudian FBS itu 46 sampai 48, OctaFX 24 sampai 26. Nah, di XM ini itu meningkat drastis ya, ataupun agak mahal ya dibandingkan 3 broker tadi, yaitu di angka 93 poin. Oke, selanjutnya untuk broker yang kelima ya, di sini ada broker Just Market. Nah, kalau kita lihat untuk spreadnya itu ya, ternyata ini bisa dibilang mirip-mirip dengan broker
broker Eknes juga ya, yaitu ada di kisaran 28 sampai 30 poin. Tapi tadi kalau kita perhatikan sempat turun juga ya ke angka 27 poin ya. Jadi ini kalau kita lihat spreadnya itu mirip dengan broker Eknes ya, ada di daerah itu juga. Nah, selanjutnya broker keenam adalah broker ZFX ataupun broker Z Capital Market. Nah, berapa spreadnya? Nah, spreadnya itu ada di angka 31 poin. Nah, ini sedikit lebih mahal daripada broker Eknes dan juga broker Just Market tadi ya. Dan tentunya lebih murah daripada broker XM ya yang udah kita sebutkan barusan. Selanjutnya broker ketujuh adalah broker IC Market ya. Jadi kita bisa langsung cek aja di menu quotes berapa ya spreadnya, dan seperti yang teman-teman lihat ya, untuk spreadnya itu ada di angka 15 ya, 15 poin, kadang juga 20 poin ya, kadang juga 22 poin ya. Jadi ini memang spreadnya kalau kita bandingkan dengan beberapa broker yang udah kita bahas tadi, ini merupakan spread yang paling murah ya, di bawah OctaFX sedikit. Kemudian untuk broker ke-8 adalah broker Tickmill ya. Kalau kita klik menu quotes, nah untuk spreadnya itu juga ternyata cukup murah ya guys ya, yaitu ada di angka 12 poin ya, kadang nanti 13 poin, kadang 14 poin ya. Jadi floatingnya di daerah-daerah situ, dan untuk akunnya ini merupakan akun klasik ya. Kalau misalnya akun-akun sebelumnya itu akun standar, nah di akun Tickmill ini itu akun klasik. Kenapa? Karena memang mereka nggak ada yang namanya akun standar ya. Jadi akun klasik mereka inilah akun standar mereka, karena memang perhitungannya itu di akun klasik mereka ini mereka tidak mengembangkan komisi ya. Jadi broker itu mengambil keuntungan dari spreadnya doang. Paham ya guys ya? Jadi bisa dibilang ini dengan broker IC Market tadi mirip-mirip tapi sedikit lebih murah ya guys ya. Nah, selanjutnya untuk broker ke-9 itu ada broker Pepperstone ya, broker asal Australia. Nah, untuk spread BTC USD-nya itu ada di angka 1600 ya, ataupun 16 poin. Nah, ini mirip-mirip dengan IC Market tadi ya, dan juga dengan broker Tickmill tadi, tapi ya sedikit lebih mahal daripada kedua broker tersebut. Kemudian untuk broker terakhir ya, broker terakhir itu adalah broker HFM, dan begitu kita cek spreadnya ya, ternyata di sini untuk spreadnya itu saya nggak tahu ya kenapa bisa lebar banget seperti ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat ya, spreadnya itu ada di angka 364 poin ya. Ini berarti jauh lebih tinggi daripada broker XM ya. Broker XM tadi udah saya liatin kan sekitar 90-an poin gitu. Nah, sedangkan di broker HFM ini itu sekitar 364 poin ya. Jauh di atas broker XM yang paling tinggi tadi ya. Kalau saya pribadi saya nggak tahu ya kenapa bisa spreadnya setinggi ini, dan saya itu biasanya juga menggunakan broker HFM ini untuk trading ya. Tapi saya nggak pernah sama sekali trading di broker BTC USD. Makanya saya juga baru tahu spread di BTC USD-nya itu bisa setinggi ini ya. Padahal untuk spread pair lainnya itu normal ya, nggak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Oke, itu dia teman-teman ya, perbandingan spread per BTC USD yang ada di 10 broker forex. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan salah satu broker yang udah saya sebutkan tadi ya, misalnya teman-teman pengen fokus trading nih ya di pair BTC USD, kemudian kalian tadi udah ngeker ya, kira-kira di antara 10 broker forex ini yang mana yang paling murah, dan kalian pengen mempelajari lebih dalam tentang broker tersebut ya, kalian bisa kunjungi aja playlist yang ada di channel YouTube saya ini. Karena untuk 10 broker tersebut saya udah bahas semuanya ya. Misalnya teman-teman tadi tertarik mau trading di broker Eknes. Nah, untuk playlistnya itu udah saya buatkan di sini ya guys ya. Saya udah buatkan 30 video yang berhubungan dengan broker Eknes ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman tadi tertariknya dengan broker Just Market. Nah, di sini juga saya udah buatkan playlistnya ya. Saya udah buatkan 13 video yang berhubungan dengan Just Market. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanya aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.